Halo semuanya, balik bersama host magang Jonathan di sini. Ini baru tahun 2022 awal banget, tapi kok rasanya rilis keyboard banyak banget ya? Soalnya baru bulan Februari kami udah rilis kayak 1, 2, 5 video itu semuanya soal keyboard. Dan itu belum ngebahas kalau ada keyboard-keyboard lain yang belum kami liput. Dan gue yakin banget itu masih banyak keyboard-keyboard lucu yang kemungkinan kalian scrolling lewat di Instagram, terus waktu kalian cek di e-commerce nggak bisa nemu. Waktu kalian masuk ke forum kayak Discord, menemukan info ternyata bisa dibeli. Cuman ternyata prosesnya ribet dan kalian nemuin keyword yang namanya harus beli group buy. Aduh, kayaknya mau beli keyboard gue kayak susah banget ya. Buat kalian yang mungkin baru join ke hobi ini dan ngerasain hal yang sama, kalian sebenarnya nggak sendirian. Soalnya hobi soal custom mechanical keyboard sudah lama berjalan di komunitas di luar negeri. Dan banyak maker dan kreator dari keyboard ini sebenarnya punya tujuan untuk menciptakan desain atau mungkin kualitas keyboard yang berbeda dari kebanyakan keyboard lainnya. Dan kalian harus tahu, terkadang mereka tuh adalah tim kecil yang ingin menciptakan produk berkualitas tinggi dengan kuantitas yang relatif sedikit. Maka dari itu muncullah sistem pembelian group buy di mana para pengguna bisa mengumpulkan pengguna lain untuk bisa membayarkan sebuah produk di depan sehingga bisa membantu untuk menciptakan produksi keyboard tersebut dan bisa sampai ke tangan masing-masing penggunanya. Nah, seiring dengan bertumbuhnya kultur ini, bisa dibilang komunitas lokal soal custom keyboard di Indonesia itu makin gede. Dan kalau misalkan komunitasnya makin gede, maka pasar yang menginginkan akan keyboard custom itu juga makin banyak. Namun kadang-kadang nggak semua pasar ini bisa dipenuhin, atau kadang mereka ingin keyboard custom ini nggak tahu mesti mulai dari mana. Dan menurut gua, ini menjadi kesempatan bagi para brand keyboard yang sudah hadir di sini untuk bisa memenuhi segmen pasar tersebut. Dan biasanya mereka bisa mengadaptasi beberapa fitur yang sudah dibuat dari keyboard custom dan biasanya dibanderol dengan harga yang cukup menarik sehingga bisa membuat produk ini lebih menggiurkan. Salah satu contoh adalah keyboard yang baru aja dirilis sama Pressplay. Ini namanya adalah Voyager Lightyear. Keyboard layout 65% yang menggunakan aluminium case, komplit dengan switch dan keycap yang bisa kalian beli seharga 1,6 juta rupiah aja. Kenapa gue bilang aja? Soalnya kalau kalian tanya ke gue 2 tahun yang lalu, keyboard kayak gini beli di mana 1,6 juta, pasti bakal gue ketawain. Jadi pertanyaan yang lebih penting adalah kenapa keyboard ini memiliki fitur yang menarik khususnya bagi para kaum entusias. Dan buat kalian yang mungkin tertarik sama keyboard custom, kenapa mending mengambil ini sebagai jembatan daripada kalian mesti pusing atau mungkin belum yakin untuk komit beli macam kayak group buy. Sebelum gue membahas lebih dalam soal perkeyboardan ini, boleh dong dipencet dulu tombol subscribe-nya kalau kalian baru datang ke channel ini. Soalnya kami setiap minggu akan bikin video menarik soal peripheral, teknologi, atau mungkin analisa kayak keyboard yang satu ini. Juga jangan lupa untuk nyalain lonceng belnya supaya kalau setiap kali kami ngeluarin video baru, bisa langsung masuk ke notifikasi inbox kalian. Jadi, apa aja sih yang udah dipelajari sama Pressplay soal pasar keyboard entusias? Secara umum akan gua rangkumkan dalam 3 poin. Tapi seperti biasa, kalau misalkan kalian punya pendapat yang berbeda atau mungkin pengen nambahin pendapat gua, boleh dong share semua pendapat kalian di kolom komentar di bawah supaya video ini bisa menjadi insightful buat semua orang. Oke? Nice. Poin pertama yang menurut gue kenapa orang memilih keyboard group buy itu adalah fitur. Soalnya kenapa entusias tuh ingin menuangkan uang untuk membeli sebuah keyboard tertentu adalah karena fitur yang ditawarkan itu sangat menarik. Contohnya kayak KBD67 Lite. Itu adalah salah satu keyboard barebone kit yang cukup populer karena ukurannya yang compact dan punya kapabilitas hot swap dengan arah south facing sehingga bisa punya kompatibilitas sama cherry profile dan tentu saja punya mounting gasket. Dan semua keyboard ini secara umum kalau misalkan dibeli di harganya memiliki kapabilitas dan fitur yang jauh lebih menarik kalau dibandingin sama kebanyakan keyboard di pasaran. Kalau kita ngelihat ke konteksnya Voyager Lightyear, sebenarnya fiturnya itu sama banyaknya, namun sedikit berbeda dari yang ditawarkan sama KBD67 Lite. Soalnya KBD67 Lite itu barebone kit yang kalau kalian beli itu harganya hampir 2 jutaan. Kalau nggak salah terakhir GGS jual sekitar 1,8 dan itu pun jumlahnya terbatas. Sedangkan kalau misalkan kalian belum siap ke situ, karena artinya kalian mesti spend lebih untuk beli switch dan juga keycap, Voyager Lite sudah datang lengkap 1,7, sudah dapat keycap cherry profile, sudah dapat switch yang pre-loop, dan juga sudah south facing, artinya kalian bisa beli semua keycap cherry profile yang kalian inginkan kalau misalkan kalian nggak suka sama tampilan ungu yang diberikan Lightyear, yang menurut gue udah cukup cakep. Jadi bisa dibilang ada beberapa kompromi kayak mungkin nggak menggunakan mounting gasket dan mungkin hal-hal lain, tapi guys, kalau kalian kepengen beli alu case, pengen nyobain alu case di bawah build 2 juta, gue rasa belum ada lawannya selain Pressplay Voyager Lightyear yang satu ini.
Poin kedua yang menurut gue menjadi tantangan kalau kalian tertarik untuk membeli keyboard group buy adalah kuantitas. Soalnya kalau kita ngomongin soal keyboard ranah entusias, ini selalu bermasalah soal kuantitas. Karena tadi yang seperti gue bilang, timnya kecil, produknya kualitas tinggi, tapi jumlahnya nggak terlalu banyak. Dan kalau misalkan mereka ready stock pun, jumlahnya itu biasanya nggak terlalu banyak. Dan kalian harus rebutan dengan mungkin puluhan atau ratusan orang yang kepengen beli keyboard itu. Gue sendiri contohnya, untuk ingin membeli keyboard KBD 67 Lite, itu harus kayak join sebuah Discord dan join grup buy-nya, dan gue harus menunggu sampai 6 bulan sampai KBD 67 Lite itu sampai ke tangan gue. Artinya, kalau kalian kepengen beli keyboard yang menurut kalian fiturnya itu pantas untuk harga tersebut, kalian harus melewati beberapa halangan sebelum bisa mendapatkan keyboard tersebut. Dan gue nggak bilang kalian nggak mungkin bisa dapatkan keyboard itu, gue cuma bilang bahwa caranya agak lebih sulit, dan menurut gue nggak semua orang itu punya keinginan untuk melewati tantangan tersebut. Belum lagi kalau kita ngomongin soal ranah keyboard entusias yang harus pakai raffle untuk bisa mendapat kesempatan untuk beli keyboard tersebut. Tapi kita nggak bahas itu dulu ya di video kali ini. Jadi apa sih yang bikin Voyager Lightyear itu beda? Well, untuk mulai pertama-tama mereka semua ready stock. Soalnya mereka itu nggak perlu buka kayak pre-order atau mungkin group buy buat kalian semua yang kepengen punya Lightyear untuk bisa dapetin. Soalnya dari awal tuh mereka semua develop, habis itu mereka juga kayak teaser ke social media, oh mereka mau bikin keyboard loh dengan Alucase, dan semua itu dilakukan tanpa harus memegang uang penggunanya di depan. Dan pastinya yang paling penting, kalian nggak perlu nunggu berbulan-bulan untuk bisa dapetin keyboard yang satu ini. Karena keyboardnya udah ready dijual, jadi kalau kalian kepengen sekarang, atau bahkan kayak abis nonton video ini, itu bisa langsung datang ke tangan kalian. Menurut gue faktor ini lumayan penting, soalnya ini berhubungan sama hype. Kalau misalkan sebuah produk itu ramai dibicarakan di komunitas, itu akan menciptakan demand sama produk tersebut. Tapi kalau misalkan jarak yang disampaikan untuk bisa sampai ke tangan kalian itu lama, itu akan membuat hype turun dan ketertarikan kalian menjadi turun ketika barangnya sudah sampai di tangan kalian. Gua mungkin sabar untuk nungguin KBD 67 Lite sampai 6 bulan, atau mungkin nungguin sebuah keycap GMK sampai 8 bulan. Tapi mungkin kalian enggak. Dan mungkin kalian juga nggak punya waktu untuk bisa kayak pergi komunitas dan selalu mencari tahu kapan barangnya itu bisa sampai ke tangan kalian. Dan menurut gue, press play itu memudahkan kalian sehingga kalian nggak perlu musingin semua hal tersebut. Dan gue berharap press play akan terus bikin fitur-fitur menarik ya sama keyboardnya. Soalnya kalau enggak, gue mesti nunggu minimal 1 tahun kalau gue ngeliat keyboard yang kece tapi harus join ke grup buy lagi. Poin ketiga yang menurut gue sekaligus menjadi poin terpenting kalau misalkan kalian tertarik sama keyboard group buy adalah soal komitmen. Kenapa soal komitmen? Soalnya ingat ya, tadi gue bilang kalau beli keyboard mesti 6 bulan, atau mungkin keycap mesti nunggu 8 bulan. Nah, kalau kalian kepengen beli barang group buy, itu kalian harus bayar di depan 100%, nggak pakai DP, kecuali ada biaya-biaya lain kayak shipment, itu biasanya bisa ditunggu. Kenapa seperti itu? Soalnya beda dengan pembelian lain, kalau kalian beli group buy itu nggak bisa model kalian bayar, habis itu barangnya dapat. Nggak, tujuan kalian bayar di depan adalah bisa mengenable si kreatornya untuk bisa menciptakan produk yang menurut kalian menarik dan membantu membayarkan untuk produksinya di depan. Jadi, kalian akan mendapatkan resiko-resiko kalau misalkan di tengah produksi itu terjadi masalah. Kalau misalkan ada cacat di produksinya gimana? Ya berarti waktu kalian untuk mendapatkan barang itu menjadi ngaret. Kalau misalkan ternyata nyampe di tangan kalian, habis itu ternyata barangnya ada sesuatu yang tidak sesuai dengan janji kreatornya gimana? Ya kadang-kadang kebanyakan kita cuma bisa terima, istilah ya nasib. Produk berjenis group buy ini bisa dibilang memiliki resiko yang lumayan tinggi. Bukannya gue nakutin ya, tapi memang nature seperti ini sehingga maker keyboard bisa berharap memberikan produk yang harapannya nggak memiliki terlalu banyak masalah dan bisa sesuai dengan visi yang mereka bikin dari model desain sampai akhirnya bisa terrealisasi. Dan kalau misalkan kalian sadar akan resiko yang ditanggung kalau misalkan kepengen join sama group buy, itu nggak ada masalah. Gue nggak pernah ngelarang kalian untuk nggak beli group buy. Karena gue sendiri masih aktif sama group buy dan gue bisa merasakan suka dukanya. Kadang gue mendapatkan barang yang sebenarnya bagus atau sesuai ekspektasi, dan kadang juga gue mendapatkan barang yang bisa dibilang tidak sesuai ekspektasi. Dan memang menurut gue itu adalah suka dukanya dari berbelanja barang yang sifatnya itu group buy. Di sisi lain, mungkin kalian itu nggak semuanya adalah orang yang mungkin berani meresikokan uang yang sudah kalian tabung untuk membeli sebuah keyboard yang mungkin hasilnya belum tentu sesuai dengan apa yang didesain sama maker entusias keyboard. Dan maka dari itu menurut gue, produk kayak Pressplay dan juga dari brand lain bisa menjadi alternatif yang menarik soalnya mereka nggak minta komitmen kalian di awal. Mereka pokoknya develop produk dan mencoba melihat dari pasar entusias apa yang mereka bisa bawa ke produk mereka dengan bandrol harga yang bisa dibilang cukup menarik. Dan tentu saja pastinya ada kompromi
nih di antara fitur-fitur dari keyboard mereka. Tapi kan yang paling penting di akhir hari adalah apakah produk ini bagus apa enggak. Dan yang dilakukan sama Pressplay dan juga brand lain adalah memberikan opini ketiga, macam memberikan sampel review ke gua dan juga teman-teman reviewer lain supaya kalian bisa mendapatkan insight yang jauh lebih dalam. Intinya, kalau produknya itu bagus dan mungkin daripada kalian memberikan resiko yang tinggi, beli group buy, beli aja yang menurut kalian bisa lebih tepat buat kalian. Kalau keyboardnya Pressplay udah cukup oke, ya beli keyboardnya Pressplay. Kalau kalian merasa resikonya itu worth untuk beli keyboard group buy, ya tungguinlah berbulan-bulan sampai mendapatkan keyboard yang kalian inginkan. Ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan sebelum gue menutup video yang satu ini. Soalnya inspirasi dari video ini dibuat karena pertanyaan-pertanyaan dari rekan dan juga teman yang mempertanyakan soal keyboard-keyboard ajaib yang mereka mungkin lihat di forum atau mungkin di Instagram. Tapi ternyata mereka itu takut untuk menaruh kaki atau komitmen begitu dengar soal sistem pembelian group buy. Dan menurut gue itu fine-fine aja. Ada yang berani beli group buy, ada yang nggak berani group buy. Itu semua tergantung dari keputusan kalian masing-masing. Tapi menurut gue banyak fitur yang biasanya dibikin sama kaum entusias ini perlahan-lahan mulai muncul di produksi massal dengan brand-brand yang sudah hadir di Indonesia. Dan menurut gue ini membuat keyboard-keyboard tersebut lebih mudah untuk dibeli dan alternatifnya itu sebenarnya banyak kalau kalian melihat lebih jauh setelah mungkin kalian ngelihat keyboard pertama dan mungkin nggak yakin sama resiko yang mesti diambil. Jadi sebenarnya banyak lebih ngelihat alternatif lah. Jadi kalau misalkan mungkin belum nemu keyboard yang cocok, mungkin bisa mundur dan lihat, siapa tahu ternyata keyboard idaman kalian itu sebenarnya udah siap dibeli, langsung di check out. Setelah ngebuat video ini, gue bukannya makin tercerahkan, malah semakin bingung kalau menjawab pertanyaan-pertanyaan kayak tren keyboard belakangan ini. Kenapa rilisnya makin banyak? Kenapa semua orang kepengen fitur yang entusias kayak south facing? Dan apa sih yang sebenarnya bikin semua orang tuh keganjringan untuk beli keyboard? Dan jujur jawabannya bukannya makin jelas, malah makin buram sih kalau menurut gue. Ya bisa jadi mungkin karena tren WFH lah, dengan zamannya pandemik ini bekerja hybrid menjadi sebuah tren, dan mungkin dengan semua orang makin banyak bertengger di sosial media, mungkin semua orang jadi kepengen punya keyboard yang cakep daripada mungkin ngeluarin duit buat bikin motor atau mobil cakep. Bikin keyboard cakep tuh mungkin biayanya nggak segitu banyak. Tapi kalau menurut kalian apa sih yang bikin tren keyboard ini jadi tinggi? Atau mungkin apa yang mendorong kalian untuk ingin membeli keyboard yang berbau antusias atau bahkan sampai beli keyboard group buy? Boleh dong share pendapat kalian di kolom komentar di bawah supaya mungkin bisa mendapatkan insight yang jauh lebih jelas soal tren yang kejadian di belakangan ini. Soalnya kalau orang datang nanya ke gue kayak apa sih Jo yang bikin orang tuh demen banget ngeluarin berjuta-juta buat keyboard, gue juga kayak mana gue tahu. Yang pasti gue sih minat, tapi kalau orang lain kenapa ya nggak tahu. Mungkin kalian bisa share pendapat kalian, pengalaman kalian diracunin siapa supaya mungkin dapat insight yang jauh lebih gede. Dan seperti biasa, kalau kalian suka sama konsep video kayak gini, boleh bantu like sama share, dan mungkin bisa share ke teman kalian sebelum memutuskan untuk membeli keyboard group buy. Dan juga bisa follow semua social media Krikitek kalau kalian nggak mau ketinggalan semua keyboard atau produk, baik itu yang OEM brand sampai yang juga mungkin custom keyboard. Jadi kalau misalkan kalian suka untuk diskusi lebih dalam, di link bawah kita juga ada link Discord di mana kita suka ngobrol topik-topik yang biasanya jauh lebih dalam di luar dari video kita. Nama gue Jonathan, stay safe dan sampai jumpa di video selanjutnya.